Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel and let's study again with me, Aninosa Heri. Kali ini kita akan belajar mengenai soal-soal SKB CPNS, fokus pada pembahasan mengenai dosen. Dan video ini adalah part 5. Semoga di tahun ini teman-teman semua bisa menjadi PNS dosen ya. Yakin bisa. Insya Allah. Oke, sebelum kita lanjut mengenai soal-soal SKB ini, untuk teman-teman, please watch this video, tonton video ini, kemudian like, comment, share, dan juga subscribe channel ini agar semakin banyak orang yang memperoleh kebermanfaatan. Dan juga kita akan terus saling berbagi informasi dan juga pengetahuan. Thank you, and let's start. Oke, pertanyaan nomor 1. Pembinaan dan pengembangan karir dosen meliputi titik-titik A, B, C, D, atau E. Dan jawabannya adalah ini terkait dengan karir dosen ya teman-teman. Yaitu jawabannya yang A, penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Soal nomor 2. Kebijakan strategis, pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat ditetapkan dengan titik-titik. Peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan satuan pendidikan tinggi, kebijakan publik pemerintah atau peraturan menteri. Dan jawabannya adalah E, peraturan menteri. Jadi untuk pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen itu dia tetapkan melalui peraturan menteri ya teman-teman. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Yang bukan beban kerja dosen yang mencakup kegiatan pokoknya yaitu titik-titik. Yang bukan. Dan jawabannya adalah, teman-teman boleh baca terlebih dahulu. Oke. Dan jawabannya yang D. Jadi, yang bukan beban kerja dosen yang mencakup kegiatan pokoknya yaitu membina organisasi kemahasiswaan dan melaporkan kejanggalan dan diskriminasi hak dan kewajiban mahasiswa pada pihak yang berwajib. Sementara beban kerja yang mencangkup kegiatan pokok dosen adalah merencanakan pembelajaran dan melaksanakan proses pembelajaran tersebut, melakukan evaluasi pembelajaran dan melakukan tugas tambahan, kemudian membimbing dan melatih mahasiswa dan juga melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pertanyaan nomor 4. Beban kerja dosen sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 satuan kredit semester atau SKS. Dan sebanyaknya berapa SKS teman-teman? Dan jawabannya adalah 13, 14, 15, 16, atau 20? Jawabannya adalah 16. Jadi minimal 12 dan paling banyak 16. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5. Dosen yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan atau bertugas di daerah khusus, atau yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus, berhak memperoleh penghargaan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, penghargaan tersebut biasanya dapat diberikan oleh sebagai berikut kecuali. Jadi yang memberikan penghargaan itu biasanya siapa? Dan dalam hal ini pertanyaannya adalah kecuali oleh siapa? Jawabannya adalah oleh mahasiswa yang diajar dengan prestasi internasional. Jadi biasanya yang memberikan penghargaan kepada dosen itu bisa pemerintah dan pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi keilmuan, dan juga satuan pendidikan tinggi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 6. Pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan atau satuan pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan terhadap dosen dalam pelaksanaan tugas, meliputi perlindungan berikut.
kecuali perlindungan hukum, profesi, keselamatan, kesehatan kerja, atau hari tua? Dan jawabannya adalah perlindungan hari tua. Jadi dalam melaksanakan tugas, dosen itu mendapat perlindungan hukum, profesi, keselamatan, dan juga kesehatan kerja. Kemudian pertanyaan nomor 7. Dosen memperoleh cuti dan tetap memperoleh hak gaji penuh jika cutinya untuk hal berikut kecuali studi, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan ilmu pengetahuan dan seni, atau liburan akhir tahun. Dan jawabannya adalah yang E. Jadi dosen itu memperoleh hak untuk cuti dan tetap diberikan gaji penuh jika dosen ingin melanjutkan studi, penelitian, kemudian pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Pertanyaan nomor 8. Selain dengan pemberhentian secara hormat atau tidak hormat, sanksi yang diberikan kepada dosen yang tidak menjalankan kewajibannya dapat berupa hal berikut kecuali. Jadi kalau sudah akhir itu biasanya memang pemberhentian, tapi sebelumnya ketika dosen melakukan pelanggaran akan ada sanksi-sanksi yang diberikan. Nah, kecuali apa nih? Apakah teguran, peringatan tertulis, disiarkan pihak satuan pendidikan melalui media massa atau pers, penundaan pemberian hak dosen, atau penurunan pangkat dan jabatan akademik? Dan jawabannya adalah yang C, disiarkan pihak satuan pendidikan melalui media massa atau pers. Lagian nih teman-teman, kalau disiarkan melalui pers, itu sama halnya seperti membongkar rahasia dari perguruan tinggi, meskipun sebenarnya publik butuh untuk tahu dan berhak untuk tahu. Mungkin kalau kesalahannya belum terlalu fatal, cukup bisa berupa teguran seperti itu atau peringatan tertulis. Jadi tidak sedikit ketika dosen melakukan kesalahan, kita langsung siarkan melalui media massa. Oke, selanjutnya nomor 9. Seorang dosen harus memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Oke, pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah jawabannya adalah yang, silakan teman-teman boleh baca terlebih dahulu. Apakah A, B, C, D, atau E? Ya, jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Oke. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Jadi disebut profesional jika seorang dosen itu memang menguasai materi pelajaran yang luas dan mendalam. Dosen ini terkenal seperti ini teman-teman. Apa yang terlihat rumit, jika dosen itu pandai, maka ia bisa menyampaikannya dengan cara yang singkat, namun mendalam dan mudah dipahami. Seperti itu. Itu ciri khas dari dosen yang biasanya saya sukai. Seperti itu. Dan saya juga berusaha untuk bagaimana agar seperti itu. Oke, umpama ketika kita atau saya menjelaskan mengenai struktur dari esai. Dalam academic writing, itu ada mata kuliah mengenai essay writing. Esai, kalau dipikir, mahasiswa itu diminta untuk menulis cukup panjang, dan juga bagian-bagiannya itu terlalu banyak, apa saja unsur-unsurnya. Namun hal pokok yang mahasiswa perlu tahu adalah struktur esai itu terlebih dahulu. Maka seorang dosen bisa mengatakan bahwa struktur dari esai itu seperti corong.
Jadi corong itu luas di atas dan juga menyempit semakin ke bawahnya. Begitu juga dengan esai. Jadi luas di atas di bagian awal dan juga kemudian menyempit mengerucut. Itu adalah esai. Jadi seorang dosen itu sebaiknya menjelaskan sesuatu yang kompleks tapi terlihat simpel namun mendalam. Maka dosen itu bisa dikategorikan atau disebut sebagai dosen yang menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam. Untuk teman-teman sendiri, apakah teman-teman termasuk tipe dosen atau pengajar atau pendidik yang ketika menjelaskan selalu terpaku dengan slide, atau dosen yang banyak berbicara dan sudah hafal di dalam pemikiran teman-teman? Setiap kita sebenarnya punya style mengajar yang berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang memang kita menikmati menggunakan slide, namun kita mengajar tetap kepada mahasiswa. Jadi tidak terpaku duduk di depan laptop saja. Seperti itu. Kemudian untuk kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, ini adalah kompetensi pedagogik ya. Kemudian kemampuan berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik, ini adalah kompetensi kepribadian. Jadi dosen itu juga harus menjadi model, menjadi role model. Apalagi untuk akhlak. Gitu. Role model di sini dinamakan juga dengan teladan ya teman-teman. Kemudian untuk kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru atau dalam hal ini dosen ya teman-teman, untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik. Sesama guru, dalam hal ini peserta didiknya adalah mahasiswa, sesama gurunya adalah sesama dosen, orang tua atau wali peserta didik atau mahasiswa, dan masyarakat sekitar. Seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya nomor 10. Seorang dosen berhak atas penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum. Maksudnya adalah, jadi dosen itu berhak memperoleh penghasilan di atas, bukan setara dengan kebutuhan hidup minimum, tetapi di atas kebutuhan hidup minimum. Maksudnya adalah A, B, C, D, atau E ya teman-teman. Oke, kalian boleh membacanya terlebih dahulu. Di sini antara A dengan B bisa kita lihat perbedaannya adalah ada di pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dosen dan keluarganya, sementara kalau yang B itu hanya kebutuhan hidup dosen. Kalau yang C, kebutuhan hidup dosen dan keluarganya secara wajar, tetapi hanya sandang, pangan, papan. Sementara kalau yang B itu juga pendidikan, rekreasi, dan juga jaminan hari tua. Kalau yang D, untuk kebutuhan dosen saja, untuk sandang, pangan, dan papannya saja. Sementara kalau yang E, pemenuhan kebutuhan dosen dan keluarganya secara wajar, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, maupun jaminan hari tua. Jadi tidak ada rekreasinya. Dalam hal ini yang paling kompleks adalah yang B. Apakah jawabannya yang B, atau ternyata rekreasi ini tidak menjadi hak dosen atas penghasilannya? Oke, jawabannya adalah yang A. Mohon maaf, yang paling kompleks adalah yang A ya, karena ada hidup dosen dan keluarganya. Oke, baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan di part 5 ini mengenai soal-soal SKB untuk dosen CPNS. Terima kasih sudah menonton penjelasan di video part 5 ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe channel ini. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.